Di kota itu, semua orang mengenal Emma karena kecantikan dan ketenarannya. Ia dianggap sebagai wanita paling mahal dan paling terkenal di kota tersebut. Setiap hari banyak pria datang kepadanya dan rela menghabiskan penghasilan sebulan penuh hanya untuk bersamanya selama satu malam. Namun, ketika Emma menatap mata mereka, ia tidak melihat cinta, melainkan hanya nafsu dan keserakahan. Perlahan-lahan, ia mulai membenci kehidupannya sendiri. Tubuhnya memang bisa dibeli, tetapi hatinya sudah lama mati rasa. Suatu hari, seseorang mengetuk pintunya. Ketika Emma membukanya, ia melihat seorang petani sederhana bernama John berdiri di hadapannya. John mengatakan bahwa ia bersedia membayar lebih banyak daripada pria lain untuk satu malam bersamanya. Namun di saat yang sama ia juga mengajukan lamaran pernikahan kepada Emma. Emma sudah sering mendengar kata-kata seperti itu sebelumnya, jadi ia tidak menganggap John serius. Tetapi John terus datang selama 3 hari berturut-turut. Setiap kali datang ia memberikan uang yang lebih banyak. Meski begitu ia bahkan tidak menyentuh Emma. Ia hanya berbicara dengan lembut dan menceritakan impiannya tentang kehidupan yang tenang dan sederhana. Emma merasa sikap John sangat aneh. Akhirnya ia berkata dengan tegas, "Kau hanya seorang petani miskin dan aku sama sekali tidak tertarik padamu." Mendengar itu John terdiam lalu pergi tanpa mengatakan apa-apa. Namun saat melihat John berjalan pergi, Emma merasakan sakit aneh di dalam hatinya yang bahkan tidak bisa ia pahami sendiri. Keesokan harinya, Emma memberanikan diri memohon kepada pemilik tempat itu agar membebaskannya. Namun permintaannya ditolak. Emma dipukuli dengan kejam hingga tubuhnya terluka dan ia tergeletak di lantai. Saat itulah John tiba di sana. Melihat kondisi Emma, John menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli kebebasannya. Tidak ada nafsu di matanya, hanya cinta yang tulus. Di sana, ia kembali mengatakan bahwa dirinya ingin menikahi Emma. Setelah sadar, Emma mendapati dirinya berada di rumah pertanian milik John. John mendekatinya untuk memeriksa luka-lukanya, tetapi Emma ketakutan dan mundur. Ia sudah tidak tahu bagaimana caranya mempercayai seseorang. Beberapa minggu berlalu. Suatu hari Emma diam-diam pergi untuk kembali ke kota. Di tengah perjalanan ia melihat John mengikutinya. Dengan marah ia menampar John dan berkata bahwa John bukanlah pemilik dirinya. John tetap tenang lalu berkata, "Satu jalan menuju kota dan satu lagi menuju rumah. Di rumah sudah ada makanan dan aku akan menunggumu." Emma terdiam beberapa saat, lalu akhirnya memilih untuk kembali. Malam itu John tidak menanyakan apapun. Ia hanya membersihkan luka di kaki Emma dengan tenang. Untuk pertama kalinya Emma merasa aman berada di dekat seseorang. Malam itu Emma ingin mendekati John, namun John menghentikannya. Ia berkata bahwa dirinya akan menunggu sampai Emma benar-benar ingin bersamanya atas kemauannya sendiri. Perlahan-lahan Emma mulai belajar menjalani kehidupan barunya. Ia mengumpulkan telur dari ayam-ayam, mencoba menangkap ikan, dan belajar memotong kayu. Ia tidak terlalu pandai melakukan semua pekerjaan itu. Tetapi untuk pertama kalinya, hatinya mulai merasakan ketenangan. Emma mulai mempercayai John dan sedikit demi sedikit membuka hatinya. Suatu hari, Emma melihat betapa penuh kasihnya John terhadap anak-anak. Saat itulah ia menceritakan rahasia terbesarnya. Ia tidak akan pernah bisa menjadi seorang ibu. Mendengar hal itu, cinta John sama sekali tidak berubah. Ia berkata, "Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menghentikanku untuk mencintaimu." Namun, Emma tetap merasa bahwa dirinya tidak pantas mendapatkan John. Karena itu, ia meninggalkan sebuah surat lalu pergi kembali ke kota. Di sana, ia mulai bekerja sebagai pelayan dan mencoba menjalani kehidupan baru. Tetapi ia tidak pernah bisa melupakan John. Bertahun-tahun berlalu. Suatu hari Emma mengetahui dari saudara John bahwa John sedang sakit dan sampai sekarang masih menunggunya. Saat itulah Emma menyadari bahwa sebenarnya ia bukan sedang melarikan diri dari John, melainkan dari ketakutan dan masa lalunya sendiri.